datang tinggal dalam hatiku, ya Shalom, apa kabar? Apa kabar? Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, persekutuan tengah minggu kita kali ini nuansanya agak berbeda, karena saya membawa anak saya di tengah-tengah ruang kerja saya. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, semoga Bapak Ibu dan saudaraku sekalian juga boleh bersama-sama dengan keluarga, anak, pasangan terkasih dengan keadaan yang baik. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, hari ini kita mau belajar firman Tuhan, dan kita akan membuka bacaan firman Tuhan kita pada saat ini dari Kejadian 27 ayat 1 sampai 17. Kejadian 27 ayat 1 sampai 17. Mari Bapak Ibu dan juga Yosua, kita berdoa dulu yuk sementara, ya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah ada bagi kami sekeluarga, dan juga ada bagi Yosua dan juga Dedi dan seluruh anggota keluarga yang lain tentunya. Saat ini kami mau bersama-sama sebagai keluarga belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kejadian 27 ayat 1 sampai 17. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnya Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau. "Ya Bapa," berkatalah Ishak, "lihat aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busur, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang digemari. Sesudah itu bawalah kepadaku, supaya aku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu anakku, dengarkan saja perkataanku. Pergilah ambillah kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumahnya. Lalu disuruhnya dikenakan oleh Yakub anak bungsunya, dan kulit anak kambing itu dipalutkannya ke 2 tangan Yakub
dan pada lehernya yang licin. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, ketika kita memiliki anak, dan anak seperti Yosua ini, dan juga anak seperti Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, sungguh sangat membahagiakan. Tetapi Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, yang menjadi problematika adalah ketika kita punya anak bukan hanya satu. Semisal Yosua punya adik satu lagi perempuan, Yovela. Nah, ketika ada 2 anak dalam keluarga kita, atau 3, atau 4, atau 5, bahkan lebih, maka itu menjadi sesuatu perkara yang pelik. Karena bagaimana kemudian kita harus membagi kasih sayang secara merata, adil kepada setiap anak-anak kita. Nah, itulah yang sedang menjadi problem atau masalah yang dialami oleh Ribka dan juga Ishak. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kedua pasang suami istri ini mengalami permasalahan dalam pengasuhan anak. Kalau kita bertanya, mulai dari mana pengasuhan anak itu menjadi masalah? Nah, di dalam hal ini bukan masalahnya dimulai dari anak itu. Sebab sesungguhnya anak siapapun itu memiliki keunikan masing-masing. Yosua punya keunikan masing-masing. Yovela punya keunikan tersendiri juga. Nah, dua-duanya selalu menjadi pribadi yang mengharapkan perhatian, merebut perhatian antar satu dengan yang lain. Maka anak-anak suka berantem. Yosua kalau sama dedeknya pernah berantem nggak? Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Anak-anak di dalam keunikannya, di dalam segala kebutuhannya, ia mencoba menarik perhatian dari orang tuanya. Dan di dalam hal ini, bagaimana kemudian kita boleh tetap sayang kepada anak satu, Yosua, dan tetap sayang juga kepada anak yang lain, yaitu Yovela. Caranya adalah dengan kita hidup dalam rumah tangga dan pernikahan yang penuh kasih. Kalau suami istri adalah pasangan yang saling mencinta dan kadar cintanya tidak pernah berkurang, kemesraannya, pengertian antar kedua belah pihak tetap terjaga, maka apa yang terjadi adalah ketika anak-anak ini mengharapkan perhatian dari kedua orang tuanya dapat memanage dengan baik, dapat berkomunikasi dengan baik dengan pribadi suami ataupun pribadi istri. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Tetapi apa yang terjadi di dalam bacaan firman Tuhan kita, pernikahan antara Ishak dan juga Ribka adalah sebuah pernikahan yang bisa dinilai pernikahan dingin antar satu dengan yang lainnya, tidak menjadi pasangan yang saling mengerti, peka, dan menunjukkan kecintaan yang hangat satu dengan yang lain. Keadaan yang demikian terpelihara bertahun-tahun, dan itu merupakan sebuah hal yang akhirnya melahirkan kompetisi di antara pasangan suami istri. Dan kompetisi itu akhirnya menarik orang lain, yaitu anak-anak. Anak-anak hanyalah pribadi-pribadi yang mencari perhatian dan kasih sayang orang tua. Dan ketika orang tua seperti itu dalam sebuah ikatan pernikahan yang dingin, maka anak akan terbawa. Yang satu dipengaruhi oleh orang tua untuk lebih condong kepada dirinya, dan yang lain juga seperti itu. Akhirnya permasalahan ketidakharmonisan pernikahan merambah menjadi retaknya kehidupan keluarga. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Ketika kita melihat bagaimana kemudian Esau dan Yakub
kemudian menjadi saudara yang tidak akur satu dengan yang lain, dimulai dari pernikahan bapak ibunya yang tidak akur antar satu dengan yang lain. Nah, seperti Yosua ini, dia menjadi anak yang kemudian bisa sayang adiknya ataupun tidak, atau sayang kepada kakaknya atau tidak. Itu tergantung dari bagaimana suami istri, yaitu saya dan Ibu Yunari, untuk bisa saling mengerti, memahami, melengkapi, mencintai, dan peka terhadap perasaan satu dengan yang lain. Nah, ini firman buat kita Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, supaya dengan kehidupan pernikahan yang hangat, kehidupan pernikahan yang peka satu dengan yang lain antar pasangan, menghadirkan juga pribadi-pribadi yang tumbuh dalam cinta dan dalam pengertian antar saudaranya. Suami istri yang saling mengerti membuat anak-anak mereka saling mengerti satu dengan yang lain dan akur satu dengan yang lain. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keharmonisan pernikahanmu, penting untuk menghadirkan cinta dalam pernikahanmu, sebab dari pernikahan dan cinta pasangan suami istri itulah maka muncullah pribadi-pribadi yang mengerti akan bahasa cinta dan mencintai saudaranya dan lingkungan sekitarnya. Itu firman buat kita Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian. Sampai jumpa kembali. Yuk, Yosua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Halo Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian. Kita pada saat ini sudah memasuki bulan Oktober, bulan keluarga. Ya, pada bulan keluarga ini kita akan mengingat dan mensyukuri berkat Tuhan melalui keluarga kita. Nah Bapak Ibu, dalam kehidupan keluarga itu sesungguhnya mengalir berkat-berkat Tuhan. Tapi banyak dalam kehidupan keluarga kita tidak merasakan bahwa kita diberkati melalui keluarga kita. Yang ada ketika kita menjalani kehidupan berkeluarga, seringkali yang terasa adalah beban, bukan berkat. Nah, kenapa? Apakah memang ada sesuatu masalah dalam kehidupan keluarga kita? Masalahnya adalah bahwa setiap anggota keluarga seringkali tidak memahami tentang bahasa kasih antar satu dengan yang lain. Sebab di dalam kehidupan kita seringkali ada bahasa kasih yang tidak kita mengerti yang diharapkan oleh pasangan kita, sehingga kita merasa bahwa pasanganku kok kayaknya nggak peka ya, nggak perhatian, nggak pernah sayang, nggak menyatakan kasih, dan akhirnya aku rasanya jenuh, males hidup di dalam rumah tangga yang seperti ini, keluarga yang demikian. Loh, maksudnya apa toh? Apa di keluarga kita tidak ada kasih? Apa aku sering tidak mengasihimu? Bukan begitu. Maksudnya begini loh. Seringkali bahasa kasihnya aku sama kamu itu beda. Sebab memang di dalam penelitian seorang ahli yang bernama Dr. Gary Chapman dijelaskan bahwa ada 5 bentuk model bahasa kasih setiap pribadi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, kita mau belajar itu ya. Nah, jadi ada 5 bahasa kasih. Bahasa kasih yang pertama adalah bahasa kasih yang disampaikan melalui perkataan. Nah, jadi ada orang yang suka menyatakan kasihnya, cintanya melalui perkataan yang manis. Misalnya, hai sayang, apa kabarmu? Tetapi ada orang yang merasa kikuk, apa sih ngomong sayang-sayang, aneh banget. Gak usah deh ngomong kayak gitu, aku nggak butuh perkataan seperti itu. Nah, jadi bahasa satunya bahasa kasih dengan kata-kata, yang satunya merasa risih dan tidak suka, sehingga akhirnya yang satu merasa tersinggung, loh kok aku ngomong sayang malah kamu nggak suka sih. Nah, contohnya seperti itu. Bahasa kasih yang kedua adalah ada orang yang
menyatakan kasih itu melalui waktu yang berkualitas dengan pasangannya. Mah, kita pergi yuk sejam aja berdua. Entah kita mau ngapain, mau makan, mau ngobrol, mau minum bareng atau caturan bareng juga nggak apa-apa deh. Yang penting kita berdua. Nah, tapi ada seorang istri merasa bahwa waktunya terlalu lama, aku nggak punya waktu. Nanti aja lah lain waktu. Yang penting kan kita selalu di rumah bareng, itu sudah merupakan sesuatu yang penting. Padahal suaminya mengharapkan bahwa ada satu waktu saja, 1 jam untuk berdua aja, tanpa anak, tanpa siapapun, untuk menikmati kebersamaan. Nah, ada yang modelnya seperti itu. Nah, ada juga yang modelnya orang yang suka dikasih hadiah. Biasanya perempuan nih, mengharapkan banget pasangannya memberikan hadiah. Hadiahnya belum tentu adalah kalung permata, berlian, cincin berlian. Pokoknya sesuatu hadiah. Misalnya kalau aku pergi dari beberapa tempat dan kemudian kamu menunggu di rumah, harapan kamu adalah nanti semoga saja dia pulang membawa hadiah, entah roti goreng ya, atau martabak, atau setidaknya cuma singkong atau kacang rebus saja. Itu sudah merupakan hal yang bahagia. Tapi ada suami yang gak peka seperti itu. Pulang mau pulang aja, yang penting kan aku pulang. Itu saja sudah merupakan harus bentuk yang harus disyukuri. Coba banyak suami yang gak pulang ke rumah, seringnya kelayapan. Kalau aku pulang aja sudah merupakan berkat. Tetapi ada seorang perempuan yang mengharapkan bahwa ya mbok kalau pulang tuh bawa apa, kacang rebus kek. Seperti itu. Dan bahasa kasih yang selanjutnya itu misalnya adalah orang yang memberikan kasihnya melalui sentuhan. Gak banyak berkata, gak banyak hadiah, gak punya waktu luang, tetapi selalu menggandeng tangan pasangannya setiap kali pergi kemana-mana, selalu merangkul pasangannya. Tidak banyak perkataan, tetapi ia banyak perbuatannya. Nah, ada yang model seperti itu. Tetapi ada yang merasa bahwa apain sih pegang-pegang terus, malu dilihat orang. Nah, yang satu pasti tersinggung, yang satu merasa bahwa risih. Nah, seperti itu juga. Ada bentuk kasih yang lain, yaitu pelayanan. Jadi ada suami yang mengharapkan bahwa kalau aku sakit yang boleh dilayani, bikinin makanan kek, suapin. Nah, ada suami yang seperti itu. Tapi ada istri yang merasa bahwa ya udah dibikinin bubur, kan masih kuat makan tangan sendiri, ngapain sih disuapin kayak anak kecil aja. Tapi ada suami yang suka dilayani, dan ada istri yang merasa bahwa itu bukan bentuk kasihku yang lain. Nah, perbedaan model menyatakan kasih itulah yang seringkali membuat kita berselisih di dalam rumah tangga. Jadi penting pada saat ini untuk mengenal bahasa kasih dari setiap kita dan mengenal bahasa kasih dari pasangan kita supaya meminimalkan konflik-konflik di dalam rumah tangga yang tidak perlu. Nah, seperti itu. Wah, kalau begitu penting ya bagi kita untuk mengenal atau mengerti bahasa kasih pasangan kita, supaya kita bisa saling menerima dan menyatakan kasih kita kepada pasangan kita. Dan dengan mengenal bahasa kasih pasangan kita, kita bisa lebih juga saling menerima dan tambah cinta. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kami dari Panitia Bulan Keluarga mau membagikan kepada Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian satu form berisi kuesioner, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang memampukan atau memudahkan kita untuk bisa mengenal bahasa kasih kita dan pasangan kita. Di dalam kuesioner itu, ketika kita semakin memahaminya, diharapkan itu akan meminimalkan konflik dalam rumah tangga dan membuat kasih di dalam keluarga makin ditemukan dan kehidupan keluarga kita makin nyata, boleh mengakui adanya berkat Tuhan. Nah, itu dari kami. Kiranya Tuhan
Tuhan memilih keluarga kita, selalu menyertai kehidupan keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
hanya padamu bagiku. Yesus, Engkau sangat baik